Halo semuanya, pernah nggak kalian ngerasa kayak aman kok, keuangan gue baik-baik aja, tapi ketika udah akhir bulan, kalian tetap aja bokek, udah seret bahkan sebelum gajian lagi. Atau mungkin kalian sering banget menunda untuk ngatur keuangan. Mikirnya kayak ntar aja deh, masih muda ini. Nah, hati-hati guys, bisa jadi kalian itu lagi kena yang namanya financial denial. Yes, financial denial itu kondisi di mana seseorang sebenarnya punya masalah keuangan, tapi dia memilih untuk gak sadar atau pura-pura gak peduli aja gitu. Ini yang bikin banyak dari kita ngerasa seolah-olah baik-baik aja secara keuangan, padahal aslinya keuangan kita makin berantakan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tanda-tanda financial denial yang sering banget terjadi, plus bagaimana caranya biar kita nggak terjebak di kondisi kayak gini. Stay tune sampai habis, siapa tahu ada tanda yang ternyata relate sama kalian. Oke, let's go kita bahas. Tanda yang pertama yaitu gampang bilang nanti aja kalau urusan duit. Jujur, siapa di antara kalian yang suka nunda-nunda urusan keuangan? Ah, bayar tagihannya nanti aja, gajian berikutnya masih bisa kok. Atau investasi, ntar aja deh kalau udah banyak duit. Nah, kalau kalian sering ngomong kayak gini, hati-hati. Bisa jadi ini kalian lagi terjebak di financial denial. Kenapa sih banyak dari kita yang suka menunda-nunda dalam hal keuangan? Salah satu penyebabnya itu adalah karena prokrastinasi. Biasanya orang yang menunda urusan uang itu karena dua hal. Pertama, karena nggak merasa ini hal yang penting atau mendesak. Atau yang kedua, karena takut menghadapi kenyataan. Kayak kalau misalkan udah numpuk utang, entah kartu kredit, pay letter, pinjol, terus kita pura-pura nggak ada masalah, berharap masalahnya itu bakal hilang dengan sendirinya. Padahal yang ada, utang kita bisa semakin gede, karena ada bunga, atau bahkan kalau misalkan kena denda ya. Contoh misalnya kayak gini, kalian punya kartu kredit, dan kalian males bayar minimum payment bulan ini, alhasil bulan depan tagihan kalian naik, karena ada denda dan bunga. Terus kalian tunda lagi tuh, karena, udah kejadian, nanti aja deh gue beresin pas ada rezeki. Tahu-tahu utang kalian udah jadi 2 kali lipat. Ibarat bola salju nih, makin ditunda makin gede. Nah, solusinya gimana? Sederhana aja sebenarnya. Hadapi, bukan dihindari. Kalau kalian ada utang, langsung bayar sebisa mungkin. Kalau memang belum bisa ngelunasin semuanya, minimal kurangi supaya bunganya nggak numpuk. Dan kalau kalian misalnya belum siap untuk investasi, nggak masalah, tapi jangan cuma diem aja. Mulai dari edukasi dulu diri kalian, belajar tentang instrumen yang cocok buat kondisi keuangan kalian itu seperti apa gitu ya. Yang penting jangan cuman pasrah dan pura-pura nggak ada masalah, oke? Next, tanda yang kedua, nggak pernah cek saldo rekening. Ini klasik banget. Banyak dari kita yang lebih suka hidup tenang tanpa ngelihat saldo rekening. Tapi jujur deh, itu beneran tenang atau cuman denial? Banyak orang yang nggak mau ngecek saldo itu bukan karena nggak sempat, tapi karena takut. Takut ngelihat angkanya terlalu kecil, takut sadar bahwa kita udah terlalu boros, atau takut dihadapkan sama kenyataan kalau duit kita ternyata sebenarnya makin tipis ya. Coba deh bayangin kalian ngerasa gaji kalian masih cukup buat sebulan, tapi kalian nggak pernah cek, tiba-tiba pas ada kebutuhan mendadak misalnya, pas kalian buka mobile banking, ternyata saldo kalian udah di angka yang kritis. Nah, akhirnya apa? Kalian terpaksa minjem duit ke sana-sini, entah ke teman, keluarga, atau lebih parahnya lagi kalian harus ngutang ke pinjol, karena udah darurat banget. Masalahnya, kalau kalian denial dan gak pernah ngecek saldo, kalian gak akan bisa mengontrol pengeluaran. Kalian gak tahu berapa yang harus disisihkan untuk kebutuhan pokok, mana yang bisa ditabung, mana yang bisa diinvestasikan. Akhirnya, duit kalian ngalir begitu aja tanpa arah. Nah, jadi tips simpelnya gini deh. Biasain untuk cek saldo minimal seminggu sekali aja. Jangan cuman ngandelin feeling, tapi lihat angka realnya. Kalau kalian takut stres ngelihat saldo yang semakin tipis, justru itu tandanya kalian harus lebih sadar sama pola pengeluaran kalian. Percaya deh, lebih baik kalian kaget sekarang daripada kaget pas tiba-tiba saldo udah nol. Dan ternyata ada kebutuhan mendadak yang butuh biaya besar, ya kan? Next, tanda yang ketiga, swipe kartu atau pay letter tanpa pikir panjang.
Ayo, siapa nih yang sering kalau misalkan lihat promo langsung check out tanpa pikir panjang? Beli sekarang, bayar nanti, buy now, pay later. Ini adalah kalimat marketing yang sukses banget bikin banyak dari kita terjebak di financial denial. Sebenarnya nggak salah sih pakai kartu kredit atau pay later, itu bisa sangat membantu kita ketika memang kita butuh beli sesuatu yang benar-benar mendesak atau yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi masalahnya itu adalah kalau kalian pakai tanpa perhitungan, alias belanja impulsif tanpa memikirkan apakah kalian bisa bayar atau enggak nanti. Banyak dari kita yang mikirnya kayak gini, ah kan tinggal cicilan doang, ringan kok 50.000 sebulan. Tapi kalau cicilan kalian ternyata ada 10 item, ya sama aja dong duit kalian habis untuk bayar utang konsumtif. Kasus lain yang juga sering kejadian kayak misalnya kita lebih gampang swipe kartu kredit atau pay later daripada bayar tunai karena psikologisnya beda. Kalau misalkan bayar tunai, kita kan ngerasa duit kita tuh beneran keluar dari dompet gitu ya. Jadi lebih mikir. Tapi kalau kartu kredit atau pay later, gampang tinggal gesek aja, tinggal klik-klik di handphone aja. Nggak kerasa duit keluar. Nah, solusinya adalah sebelum kalian check out atau swipe kartu, tanyakan dulu ke diri kalian sendiri, ini gue beneran butuh atau cuman FOMO? Kalau bayar full sekarang, gue masih bisa hidup normal nggak? Dan cicilan ini bakal menghambat kebutuhan lain nggak? Kalau misalkan jawabannya bikin kalian ragu, itu berarti tanda kalian harus mundur dulu, tahan diri kalian untuk transaksi dengan menggunakan kredit ya. Karena mending ngerem belanja impulsif daripada setiap bulan kerja cuman bayar cicilan doang kan. Next, tanda yang keempat, selalu beralasan gak punya waktu untuk ngurus keuangan. Kalau kita sering bilang kayak, ah gue sibuk, gak ada waktu, gak sempat buat ngurus duit, gak sempat buat bikin anggaran, gak sempat untuk belajar finansial. Jujur aja itu tuh cuman alasan untuk kabur dari tanggung jawab keuangan. Yang namanya ngatur duit, itu bukan soal waktu, tapi soal prioritas. Coba deh kalian pikir, kalau misalkan ada flash sale tengah malam, tiba-tiba kalian bisa ngeluangin waktu untuk check out kan? Tapi kalau disuruh nyisihin waktu untuk ngecek pengeluaran atau bikin budget, tiba-tiba kalian nggak punya waktu. Nah, biasanya yang kayak gini-gini tuh denial ya, alias pura-pura nggak ada masalah keuangan. Gajian datang, duit ngalir entah kemana, tapi kita nggak mau ngecek karena takut menghadapi kenyataan. Dan ini bahaya banget, karena tanpa kita sadari, keuangan kita bisa semakin bocor. Contoh, gaji kalian cair, kalian langsung pakai buat belanja, buat traktiran, buat bayar-bayar cicilan, dan lain-lain gitu ya. Terus tiba-tiba di akhir bulan kalian kaget, kok duit udah habis aja? Nah, itu karena kalian nggak nge-tracking pengeluaran kalian. Solusinya, simple. Sisihkan 5-10 menit sehari untuk cek transaksi dan saldo rekening kalian. Nggak perlu harus jadi financial planner kok, yang penting tahu aja duit kalian itu kemana. Ada banyak aplikasi yang bisa bantu tracking, atau kalau kalian mau manual, catat di notes handphone juga bisa. Yang penting tuh kalian aware dan paham kemana aliran uang kalian, supaya nggak ada lagi kejadian kalian bingung, kok duit gue habis ya? Gitu. Next, tanda yang kelima, merasa utang itu nggak masalah karena banyak orang lain yang juga punya utang. Jujur, ini pola pikir yang cukup berbahaya ya. Banyak dari kita yang menganggap bahwa utang itu sesuatu yang normal, bahkan bagian dari gaya hidup. Ya, sebenarnya nggak salah-salah banget. Utang memang bisa jadi alat finansial kalau kita pakai dengan bijak. Tapi kalau kita menganggap bahwa karena semua orang lain punya utang, jadi kita juga santai aja ngutang untuk hal-hal yang nggak penting, itu namanya financial denial. Contohnya, kalian minjem duit buat liburan, buat pamer, kelihatan keren gitu di Instagram, atau kalian nyicil barang yang branded, yang mahal, tapi sebenarnya itu bukan barang yang kalian butuhkan. Terus kalian berpikir, ya udahlah, gampang bisa dicicil ini. Awalnya sih kelihatan ringan, tapi lama-lama cicilan itu numpuk, dan kalian terjebak di lingkaran setan utang konsumtif. Terus mungkin ada yang bilang nih, kan ada utang baik dan utang buruk. Benar, tapi kita harus bisa bedain nih. Utang baik itu kan utang yang bisa meningkatkan kondisi finansial kita ke depannya. Misalnya kalau kalian pinjem buat modal usaha,
atau buat bayar pendidikan yang bakal meningkatkan skill kalian sehingga menunjang produktivitas dan karir kalian ke depannya gitu ya. Sementara kalau utang buruk itu yang cuman buat gaya hidup aja, kayak cicilan handphone terbaru padahal handphone lama masih bagus, cicilan kendaraan baru padahal kendaraan lama masih bagus, atau ada kendaraan yang bisa dibeli dengan lebih murah harganya gitu ya. Atau pinjem duit buat liburan tapi nggak ada rencana gimana bayarnya. Nah, solusinya, sebelum ngutang, selalu tanya diri kalian sendiri, gue beneran butuh ini nggak? Gue punya sumber dana untuk ngelunasin utang tanpa nyusahin diri sendiri nggak? Dan ini bakal menambah beban atau bikin hidup gue jadi lebih baik ke depannya. Kalau misalkan jawaban kalian itu lebih banyak ke buat gaya-gayaan, buat pamer, buat flexing, mending batalin aja. Next, tanda yang keenam, gaya hidup nggak sesuai sama dompet. Pernah nggak sih kalian ngelihat orang yang setiap minggu nongkrong di tempat-tempat yang fancy, pakai barang-barang mahal atau branded, jalan-jalan mulu. Tapi pas di akhir bulan sering curhat, aduh duit gue udah habis, duit gue seret. Nah itu tuh contoh nyata financial denial. Ini biasanya karena dua hal, FOMO, fear of missing out, dan tekanan sosial. Apalagi di era media sosial sekarang ya, di mana kita tuh bisa setiap hari ngelihat orang flexing, pamer barang, dan liburan ke tempat-tempat yang keren gitu. Tanpa sadar kita jadi ngerasa gue juga harus bisa, gue juga mau. Akhirnya apa? Banyak dari kita yang memaksakan diri untuk ngikutin lifestyle itu, meskipun kondisi keuangan kita nggak mendukung. Dampaknya, kita jadi hidup penuh pura-pura, kelihatan kaya di luar, tapi sebenarnya rekening kosong, atau lebih parah, kita mulai ngutang untuk nutupin gaya hidup. Nah, solusinya apa? Harus bisa mulai bedain antara mampu beli dan sanggup bayar. Jadi mampu beli itu kalau misalkan kalian bisa beli barang tanpa mengganggu cash flow kalian. Sementara sanggup bayar itu kalau kalian maksa beli dengan cicilan atau ngurangin pengeluaran lain. Kalau kalian beli sesuatu dan setelah itu kalian stres mikirin duit, itu sebenarnya tanda kalau kalian nggak mampu beli, hanya memaksakan diri. Jadi daripada kalian hidup untuk impress orang lain, untuk bikin orang lain terkesan sama kalian, mending fokus ke finansial kalian sendiri. Toh kalau beneran kaya, kalian nggak perlu pamer kan? Next, tanda yang ketujuh, punya banyak alasan untuk nggak menabung ataupun investasi. Kalian pasti pernah denger deh orang yang bilang kayak, gaji gue kecil, nabung juga percuma. Atau investasi itu cuma buat orang kaya, orang yang gajinya gede, bukan buat gue gitu. Nah ini nih salah satu bentuk financial denial yang cukup sering terjadi. Orang-orang kayak gini selalu punya alasan untuk nggak menabung maupun berinvestasi, padahal justru itu yang bikin mereka susah untuk keluar dari kondisi keuangan yang pas-pasan. Tapi kira-kira kenapa sih banyak orang yang berpikir seperti ini? Nah, ini biasanya karena kita tuh cuman fokus ke kondisi sekarang aja tanpa memikirkan masa depan. Kalau ada duit di tangan tuh rasanya lebih enak dipakai buat yang instan. Makan yang enak, beli barang kesukaan, atau liburan, nonton konser, dan segala macam yang konsumtif ya. Kita ngerasa kalau penghasilan masih kecil, masih pas-pasan, nabung atau investasi itu nggak ada gunanya. Padahal kalau kita bisa mulai dari nominal yang kecil sekalipun, efeknya tuh bakal besar kalau dilakukan secara konsisten ya. Misalnya kalian mulai nabung 20.000 per hari. Dalam setahun udah ada 7 jutaan tuh. Kalau itu kalian taruh di instrumen investasi yang bisa ngasih imbal hasil, nilainya bisa bertambah lagi. Tapi buat investasi sendiri itu ada yang pakai sistem riba, ada yang enggak ya. Kalau misalkan nggak mau kena riba ya kalian bisa cari instrumen yang sesuai, kayak reksadana syariah, emas, atau sukuk. Yang penting jangan keburu ngecap kalau semua investasi itu susah atau nggak mungkin buat kalian. Next, tanda yang ke-8, nggak punya dana darurat dan nggak peduli. Ini nih penyakit yang banyak banget dialami sama anak muda. Begitu gajian, langsung ludes buat self-reward, nongkrong, atau beli barang yang sebenarnya nggak perlu. Nah, ujung-ujungnya pas ada kejadian yang nggak terduga, kayak motor mogok, sakit, atau bahkan kehilangan kerjaan, jadinya langsung panik. Nah, kenapa banyak orang yang masih belum peduli sama dana darurat? Biasanya sih karena pikiran, nanti juga ada rezeki,
atau masih muda ini, kalau butuh duit nanti tinggal minjem, tinggal minta orang tua, dan segala macam. Ini pola pikir yang bahaya banget, karena kita kan nggak pernah tahu ya, kapan kondisi keuangan kita bakal goyang. Dana darurat ini fungsinya buat jaga-jaga kalau misalkan ada hal yang nggak terduga. Idealnya kita sebagai individu punya 3-6 bulan pengeluaran sebagai dana darurat. Tapi kalau belum bisa segitu, nggak apa-apa, mulai aja dari nominal kecil nabungnya. At least seenggaknya kalian punya pegangan dulu deh daripada harus panik dan ngutang setiap ada masalah. Cara mudahnya, setiap gajian kalian langsung sisihin minimal 10% ke rekening khusus yang nggak kalian sentuh sama sekali kecuali buat keadaan darurat. Atau bisa juga pakai fitur auto debit ya, supaya nggak lupa. Next, tanda yang ke-9, selalu mengandalkan keberuntungan. Ada juga nih tipe orang yang mikirnya tuh kayak, udah, nggak usah dipikirin, nanti juga ada rezeki. Gampang, kalau butuh duit nanti pasti ada jalannya. Oke, optimis itu bagus. Tapi kalau terlalu optimis sampai nggak mau nyiapin apa-apa, itu namanya gambling sama hidup sendiri. Banyak orang yang mengandalkan hoki, keberuntungan, atau nasib karena males atau takut buat ngambil tindakan yang nyata. Jadi lebih suka ngejalanin hidup tanpa perencanaan, berharap nanti ada keajaiban, ada rezeki dari Tuhan gitu ya. Memang benar, rezeki itu pasti ada. Tapi kalau misalkan nih, suatu saat kalian kena musibah yang butuh biaya besar, kalian bakal bingung dan akhirnya nyari solusi secara instan yang seringkali malah bikin kalian semakin rugi, kayak utang yang bunganya tinggi atau pinjol gitu ya. Itulah mengapa hanya mengandalkan keberuntungan, rezeki, itu nggak cukup ya, nggak cukup aman maksudnya. Solusi paling simpelnya adalah, nggak apa-apa tetap optimis, tapi barengi juga dengan persiapan yang matang. Kalau kalian tahu suatu saat kalian bakal butuh uang untuk sesuatu, ya mulai sisihin dari sekarang. Atau kalau kalian mau punya masa depan finansial yang lebih aman, ya mulai belajar investasi atau cari penghasilan tambahan dari sekarang. Jangan cuma berharap sama keberuntungan dan rezeki aja, tapi ciptakan keberuntungan kalian sendiri. Next, tanda yang ke-10, marah atau kesal kalau ada yang ngomongin tentang keuangan. Pernah nggak sih kalian lagi ngobrol nih misalnya sama teman soal duit gitu, terus ada yang langsung kesel atau defensif? Kayak misalnya kalian nyaranin nih, coba deh mulai nabung dikit-dikit. Terus respon si orang yang marah ini bilang gini, hidup kan nggak melulu soal duit, gue mah santai aja orangnya. Nah, ini tanda klasik orang yang lagi denial soal keuangan. Mereka tuh nggak mau dengerin saran ataupun kritik karena ngerasa dihakimi. Padahal bisa jadi yang ngasih saran itu niatnya baik, cuman pengen mereka lebih siap secara finansial. Nah, kenapa sih banyak orang yang bisa marah atau kesal ketika ngomongin soal keuangan? Ini biasanya karena kita itu sebenarnya sadar ada yang salah sama keuangan kita, tapi kita malas mengakuinya. Atau karena kita takut kalau dipaksa mikirin soal uang, kita jadi harus mengubah gaya hidup, dan itu sulit untuk dilakukan. Dan akhirnya, daripada menerima kenyataan, kita lebih memilih untuk melawan. Tapi ya gini, kalau misalkan kalian nggak pernah mau mendengarkan masukan dari orang lain, masukan yang positif tentunya ya, kalian bakal jalan di tempat terus. Duit kalian bakal tetap habis tanpa arah, nggak jelas, utang makin numpuk, dan ujung-ujungnya kalian malah makin stres sendiri. Jadi daripada kesel, mending coba deh open-minded, buka pikiran kalian. Mungkin nggak semua saran cocok buat kalian, tapi seenggaknya pasti minimal ada yang bisa dipelajari, supaya kondisi finansial kalian nggak makin kacau. Next, tanda yang ke-11, nggak pernah mencatat pengeluaran. Buat kalian yang sering kepikiran, kayak, duit gue kemana aja ya? Tapi setelah itu, kalian nggak pernah benar-benar mencari jawabannya. Nah, ini tanda financial denial juga ya. Orang yang nggak mau melihat kenyataan itu seringkali malas untuk mencatat pengeluaran karena takut melihat angka hasilnya. Ini orang-orang yang lebih nyaman hidup di zona abu-abu, selama duit masih ada di rekening, ada di dompet, ya udah santai aja gitu. Tapi nanti pas tiba-tiba saldo udah kritis, baru deh panik. Nah, kenapa sih mencatat pengeluaran itu penting?
Alasannya adalah karena tanpa itu, kita nggak bakal sadar kebiasaan boros kita itu ada di mana. Bisa jadi kita ngerasa nggak belanja banyak gitu ya, tapi ternyata setiap hari jajan kopi 40.000. Itu sebulan udah 1,2 juta sendiri. Setahun udah cukup buat beli HP baru yang flagship lagi. Nah, kelihatan ya pentingnya mencatat pengeluaran. Kita nggak harus pakai cara ribet kayak akuntan, cukup pakai aplikasi keuangan, atau bahkan sekedar nyatet di notes handphone. Yang penting tuh kita punya gambaran yang jelas soal uang kita keluar kemana aja. Dari situ, kita bisa mulai atur strategi supaya nggak kebobolan lagi setiap akhir bulan. Next, tanda yang ke-12, sering minjem uang ke teman atau keluarga. Ada 2 tipe orang yang setiap akhir bulan pasti mulai japri teman kayak, "Bro, pinjem 200.000 dulu dong, gajian gue telat nih." Terus bulan depan lagi, japri lagi. "Bro, pinjem lagi, ntar gue balikin." Kalau kalian sering nemu orang yang kayak gini, atau bahkan ini kalian sendiri, itu tanda financial denial yang cukup serius. Soalnya, minjem duit terus-terusan itu berarti ada masalah sama manajemen keuangan kalian. Orang yang sering minjem ke teman atau ke keluarga, itu biasanya udah terbiasa mencari solusi jangka pendek tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalahnya. Jadi, orang-orang kayak gini tuh lebih nyaman untuk ngutang terus daripada beneran duduk dan mikirin gimana caranya ngatur duit supaya nggak selalu tekor. Dan yang lebih bahaya lagi adalah kalau kebiasaan ini terus berlanjut, lama-lama teman atau keluarga kita tuh bisa kehilangan kepercayaan sama kita. Kita bisa dicap sebagai orang yang langganan minjam, yang nggak pernah benar-benar bayar tepat waktu, dan hubungan kita sama orang lain, sama teman, sama keluarga, bisa renggang gara-gara duit. Nah, apa dong solusinya? Stop mencari jalan pintas. Kalau misalkan kalian itu sering kepepet duit, coba cek dulu pengeluaran kalian seperti apa, mulai bangun dana darurat, nabung ya, atau juga cari cara untuk menambah penghasilan. Karena gak bakal bisa deh kalian selamanya mengandalkan belas kasihan orang lain untuk menutupi masalah keuangan kalian. Next, tanda yang ke-13. Gak punya rencana keuangan jangka panjang. Banyak orang yang berpikirnya tuh kayak, ya udahlah, yang penting gaji masuk, bisa bayar kebutuhan, udah aman. Tapi, kalau kita nggak punya rencana keuangan jangka panjang, kita tuh kayak naik mobil tanpa tujuan gitu. Jalan terus, tapi nggak tahu bakal nyampe mana. Nah, kenapa banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini? Ini biasanya karena kita terlalu fokus ke kebutuhan jangka pendek. Jadi gaji masuk, langsung dipakai buat bayar tagihan, buat beli barang nggak penting yang lagi diincar, atau buat nongkrong, atau juga bahkan sekadar buat healing gitu ya. Kita nggak kepikiran untuk nabung ataupun investasi karena ngerasa, masih muda nanti aja gitu. Padahal kalau nggak mulai dari sekarang, masa depan kita nih yang bisa berbahaya. Misalnya, kalian kerja bertahun-tahun, tapi nggak punya tabungan atau aset sama sekali. Nanti pas udah tua, udah 40, 50, kalian baru sadar, ternyata kalian nggak punya apa-apa. Mau pensiun, menikmati hari tua, tapi tetap harus kerja keras secara aktif karena nggak ada cadangan keuangan. Nah, jadi gimana dong nih solusinya? Yang pasti, bikin rencana keuangan yang jelas. Kalian bisa mulai dari kumpulin dana darurat dulu, biar nggak panik dan susah kalau misalkan ada kejadian nggak terduga yang butuh biaya besar gitu ya. Setelah itu lanjut ke tabungan atau investasi buat masa depan. Entah itu beli rumah kah, pendidikan kah, atau pensiun kah. Dan setelah itu lindungi keuangan kalian. Misalnya dengan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Yang penting jangan menunda-nunda. Semakin lama, semakin terlambat kalian mulai, akan semakin sulit bagi kalian untuk mengejar ketertinggalan. Next, tanda yang ke-14, gak peduli sama bunga dan denda. Pernah gak kalian mikir kayak, gak apa-apa deh telat dikit bayar cicilannya, dendanya kecil kok. Atau, ya udahlah, yang penting bisa nyicil, gak peduli bunganya berapa. Nah, ini tanda financial denial yang sering banget terjadi. Banyak dari kita yang meremehkan bunga dan denda cicilan, padahal justru ini yang bikin utang tuh semakin numpuk.
Misalnya kalian punya utang kartu kredit 5 juta dan cuman bayar minimal tiap bulan gitu ya. Kalau bunganya tinggi, bisa aja dalam setahun utang kalian malah jadi 6-7 juta. Itu karena sistem bunga berbunga atau compound interest, di mana bunga dari bulan sebelumnya itu ikut dihitung untuk bulan berikutnya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan cuma bunga, ada juga kan denda keterlambatan. Kalau kalian sering telat bayar tagihan, bisa-bisa dendanya malah lebih besar dari cicilan aslinya. Nah, jadi gimana nih caranya biar nggak terjebak sama financial denial yang satu ini? Pertama, bayar cicilan tepat waktu. Kalau bisa sih lunasin secepatnya ya. Terus juga hindari pinjaman bunga tertinggi. Cari aja alternatif yang lebih aman. Dan selalu pahami dulu sebelum kalian minjem duit atau ngutang nyicil gitu ya. Jangan asal tanda tangan, jangan asal kredit tanpa kalian baca perjanjiannya. Utang itu boleh, asal kita paham konsekuensinya dan bisa mengelola utang dengan bijak. Dan tanda yang ke-15, gak pernah evaluasi penghasilan dan pengeluaran. Udah kerja bertahun-tahun, tapi ngerasa gaji segitu-segitu aja. Atau setiap bulan ngerasa cukup, tapi nggak tahu duitnya habis kemana. Nah, itu tanda kalian gak pernah evaluasi keuangan kalian sendiri. Banyak orang yang denial sama hal ini. Kita malas untuk ngecek apakah penghasilan kita cukup buat ngejar target finansial atau cuma cukup buat survive aja. Dan akhirnya, kita terjebak di zona nyaman. Kerja terus tanpa mikirin strategi untuk naik kelas. Contohnya kayak misalkan kalian udah kerja 5 tahun di satu tempat yang sama, tapi nggak pernah nego soal gaji. Atau kalau misalkan kalian penghasilannya naik, tapi tetap bokeh sebelum akhir bulan karena gaya hidup kalian ikutan naik, ini namanya lifestyle inflation. Atau kalau misalkan kalian ngerasa gaji kalian itu cukup, tapi ternyata setiap bulan duit kalian bocor di hal-hal yang nggak penting. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada investasi, nggak ada yang bisa disimpan gitu. Nah, gimana caranya mengubah hal ini? Pertama, cek penghasilan kalian sekarang. Apakah cukup untuk tabungan, investasi, plus biaya hidup? Kalau enggak, itu artinya kalian perlu cari cara untuk menambah pemasukan. Entah itu dari naik gaji, atau cari side hustle, pemasukan tambahan ya. Lalu yang kedua, cek pengeluaran kalian. Lihat pos mana yang bisa dipangkas supaya lebih efisien. Dan yang ketiga, buat target keuangan yang realistis. Misalnya dalam 1 tahun, kalian harus naik gaji sekian persen gitu. Atau bisa investasi minimal sekian juta atau sekian persen dari gaji misalnya. Intinya, jangan stuck di titik yang sama. Keuangan itu harus dievaluasi terus, supaya bisa berkembang. Nah, jadi gimana? Dari semua tanda tadi, ada nggak yang kalian banget? Atau mungkin ada teman kalian yang kayak gitu? Kalau iya, stop denialnya ya. Semakin lama kalian mengabaikan masalah keuangan yang kalian hadapi, semakin susah untuk benerinnya nanti. Karena pada akhirnya, mengatur keuangan itu bukan buat siapa-siapa kecuali buat diri kalian sendiri di masa depan. Oke, segitu dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.